Bagus kalau kita menyadarkan, ngajak umat untuk sadar sholat berjamaah. Sehingga di dalam madhab kita Imam Syafi'i memang bukan sebuah kewajiban fardu ain, tapi sebagai fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah yang sangat dikukuhkan. Tapi orang yang beriman, rindu ridho Allah, sangat senang dengan sunnah yang dikukuhkan atau fardu kifayah. Karena pahalanya besar, dilipat gandakan oleh Allah dengan sholat berjamaah. Sehingga kalau orang sadar akan pahala, sekali sholat seperti 27 kali ibaratnya begitu. Pahalanya tentu nggak usah pakai suruh-suruh akan berbondong-bondong pergi ke musola. Akan tapi sekarang permasalahannya kesadaran. Bahkan orang yang ngerti ilmu pun tidak rindu berjamaah. Na'udzubillah. Apa yang terjadi di hatinya? Nah, memang sholat berjamaah kalau sholat sendiri. Kalau kita tidak sholat berjamaah, memang dalam madhab kita adalah sah. Yang jelas kehilangan kemuliaan sholat berjamaah. Tapi bagi orang yang sudah mengerti tentang keutamaan berjamaah, sepertinya susah untuk meninggalkan jamaah. Dalam keadaan apapun. Nggak kebayang bisa meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi kelas ustadz dan sebagainya. Baik. Kemudian, di sisi lain, agar imbang dalam sholat berjamaah harus diperindah dong. Mulai dari imamnya mengerti hukum-hukum ya. Supaya tidak terlalu panjang, yang berlebihan. Kemudian juga tidak jadi bahan kegelisahan bagi makmum karena imamnya tidak mengerti agama, mengerti aturannya. Apalagi fasik, melakukan dosa besar dan sebagainya. Memang ada rambu-rambunya agar sempurna dalam sholat berjamaah. Target kita seperti itu, imam yang suaranya bagus, enak dan seterusnya. Sehingga jadi makmum di belakangnya pun juga bertahan, nyaman, menikmati. Cuma di saat belum itu semuanya, ya, jangan sampai gara-gara imamnya belum benar lalu kita tidak sholat berjamaah. Berarti kita hilang banyak kerugian. Tidak sholat berjamaah sudah rugi kita. Maka pertama tetap ayo diupayakan agar ada imam yang baik. Kalau ternyata belum ada imam yang baik, ya seadanya. Kalau seadanya tidak dosa kok, memang bisanya begitu kok. Ini barangkali ini sebuah keunikan juga, bahkan suatu yang menarik. Kenapa? Yang sholat berjamaah ternyata bukan santri, bukan orang biasa ngaji. Yang ngaji pada malas berjamaah, ini adalah cambuk, itu kayaknya pukulan hebat ini. Buktinya sampai imamnya pun bacaannya belepotan. Ini menunjukkan yang rindu berjamaah adalah orang-orang awam. Masya Allah, luar biasa. Terus para santrinya pada di mana? Wallah alam di mana? Kok sampai ada musola, gak ada yang bacanya benar. Biar sadar para santri itu. Biasa mondok lama-lama tapi tidak rindu berjamaah. Malah yang berjamaah, Masya Allah, hamba-hamba pilihan Allah. Dia bekerja, dulu jarang ngaji, tapi diseru berjamaah berbondong-bondong sampai jadi imam pun ternyata bacaannya belepotan. Tapi kami sampaikan secara fikih. Secara fikih, yang bacaannya belepotan. Secara fikih, yang bacaannya belepotan, asalkan dia tidak sengaja, maksudnya tidak menyengaja, asalkan tidak sengaja, mohon maaf layarnya tidak, jadi tolong diperhatikan semuanya. Asalkan jadi sambil gini, kalau ada, mohon maaf, kalau layarnya tidak terlihat. Jadi begini. Kalau ada orang membaca Al-Quran salah, bukan disengaja disalahkan. Tidak dosa, hei hamba Allah. Yang dosa adalah orang yang bacaannya benar, tapi nyalah-nyalahin. Na'udzubillah, dosa. Tapi kalau Anda bisanya seperti itu, ya tidak dosa. Tapi tetap terus wajib belajar. Bahkan ada kabar gembira dari baginda Nabi, jika ada orang membaca Al-Quran berat, susah. Syak itu susah. Bacanya berat dan sebagainya, maka dia dapat 2 pahala kok. Pahalanya membaca Al-Quran utuh dan pahalanya bersusah payah. Jadi bagaimana saya bermakmum dengan orang itu sah kalau memang dia bisanya begitu. Anggap bahasa Al-Quran ummi, lahan bacaan ummi itu adalah tidak sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Hurufnya banyak ketukar-tukar tapi bukan disengaja. Tapi kalau memang bisanya semacam itu, menurut pendapat madhab Imam Syafi'i yang kedua, kita boleh ngikutinya. Jangan dipersulit. Wah, tidak boleh. Menurut kitab Safinatun Najah, kalau imamnya bacaan Fatihahnya nggak benar, haknya nggak jelas, maka yang di belakang nggak boleh ngikutnya. Karena apa? Al-ibrah bi'tiqadil ma'mumi la bi'tiqadil imam. Kalau makmum tidak meyakini benar soalnya imam nggak boleh ikut. Iya, memang itu pendapat yang pertama di dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau kita terapkan madhab itu, pendapat ini berat. Akan tapi pakai yang kedua. Yang penting menurut imam itu sendiri sah, kita boleh ngikutinya. Memang dia bisanya semacam itu.
Makanya kadang-kadang nih ustadz-ustadz di kampung yang tiba-tiba keras, nggak sah, nggak boleh. Akhirnya provokasi menjadi tidak senang sholat berjamaah. Selagi sang imam tidak dengan menyengaja, dia menyalahkan bacaannya, nggak dosa, dia nggak bisa kok, mau gimana. Maka sampaikan kepada jamaah, tetap dapat pahala. Biarpun bacaan imamnya belum benar, dapat pahala. Full, utuh, tidak ada yang kurang sedikit itu. Sampaikan semacam itu. Dan jangan biasa gampang merendahkan orang. Memang dia memang bacanya jelek, tapi rajin kok. Yang adzan dia, yang qomat dia, yang bersihkan musola dia. Yang pandai baca Al-Quran tidak tahu berada di mana. Wallah alam. Ini kan sebuah cambuk juga sebetulnya. Ayo kita sadar sholat berjamaah. Ini sebuah kemuliaan, keindahan, dan kebahagiaan kalau Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.